Wilayah pegunungan Kashmir yang dikelola Pakistan bukanlah tempat yang asing dengan ketegangan. Wilayah ini telah lama menjadi pusat konflik dan perselisihan, dengan sejarah panjang yang penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. Namun, peristiwa baru-baru ini telah membuat wilayah tersebut dalam keadaan siaga tinggi. Ketegangan meningkat, dan kehadiran militer semakin terlihat di setiap sudut. Menteri Informasi Pir Mazer Said berbicara kepada publik, kata-katanya mencerminkan gawatnya situasi. Dalam pidatonya, dia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Dia mengumumkan status siaga tinggi untuk semua elemen pemerintah dan pertahanan. Setiap unit militer dan lembaga pemerintah diperintahkan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Musuh, dia memperingatkan, licik dan beroperasi tanpa peringatan. Ancaman bisa datang dari mana saja dan kapan saja, membuat semua orang harus selalu waspada. Pernyataan Said mencerminkan ketakutan dan ketidakpastian yang mencengkeram wilayah tersebut. Warga merasa cemas dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Eskalasi permusuhan baru-baru ini dengan India telah membuat orang-orang tegang. Garis perbatasan yang memisahkan kedua negara semakin dipenuhi dengan kehadiran militer. Garis tak terlihat yang ditarik melintasi pegunungan tiba-tiba terasa sangat nyata. Setiap langkah di sepanjang perbatasan diawasi dengan ketat. Kemungkinan konflik lebih lanjut terasa berat di udara. Ketegangan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan di wilayah tersebut. Ini bukan hanya kebuntuan politik. Ini adalah situasi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap orang di Kashmir. Ini adalah kenyataan yang merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari di Kashmir. Setiap orang merasakan dampaknya, dari pedagang di pasar hingga anak-anak di sekolah. Ketakutan terasa jelas dalam percakapan pelan di pasar. Dalam pandangan khawatir yang dipertukarkan oleh para ibu, mereka khawatir tentang masa depan anak-anak mereka dan keselamatan keluarga mereka. Tanah yang dikenal dengan keindahannya yang menakjubkan, kini menanggung beban ketidakpastian. Keindahan alamnya kontras dengan ketegangan yang dirasakan oleh penduduknya. Situasi ini menuntut kewaspadaan. Said menekankan, mendesak warga untuk tetap waspada. Dia meminta semua orang untuk bekerja sama dan tetap tenang. Kata-katanya, bagaimanapun, menawarkan sedikit kenyamanan. Warga tetap merasa cemas dan tidak yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kata-kata itu adalah pengingat nyata akan betapa gentingnya perdamaian di wilayah yang dipenuhi konflik. Perdamaian yang rapuh bisa pecah kapan saja. Pertanyaan yang ada di benak setiap orang adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketidakpastian ini membuat semua orang waspada dan berharap yang terbaik, sambil mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Krisis saat ini dapat ditelusuri kembali ke serangan mengerikan di Pahalgam, sebuah kota yang terletak di wilayah Kashmir yang dikelola India yang sangat indah namun sangat diperebutkan. Pahalgam yang dikenal dengan pemandangan alamnya yang memukau dan ketenangan yang menenangkan, tiba-tiba berubah menjadi pusat tragedi yang memilukan. Pada tanggal 22 April 2025, sebuah serangan militan menghancurkan ketenangan, menewaskan 26 warga sipil. Serangan itu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan rasa aman yang telah lama dinikmati oleh penduduk setempat. Serangan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah dan sekitarnya. Kepanikan dan ketakutan menyebar dengan cepat, meninggalkan jejak trauma yang mendalam di hati banyak orang. India dengan cepat menuding Pakistan, menuduhnya menyembunyikan dan mendukung para militan yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Tuduhan ini memperburuk ketegangan yang sudah ada antara kedua negara. Pakistan dengan keras membantah tuduhan ini, mengutuk serangan itu, dan menyerukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa mereka juga menginginkan keadilan bagi para korban. Pahalgam, yang dulunya merupakan simbol keindahan pemandangan Kashmir, menjadi simbol realitas wilayah yang bergejolak. Kota yang pernah menjadi tujuan wisata populer, kini menjadi saksi bisu dari konflik yang berkepanjangan. Serangan itu berfungsi sebagai pengingat suram tentang kerugian manusia akibat konflik yang berkepanjangan. Keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai berkumpul untuk mengenang dan meratapi, membawa bunga dan lilin sebagai tanda penghormatan. Gambar-gambar akibatnya, keluarga yang dilanda kesedihan dan seruan keadilan bergema di seluruh dunia, menambah bahan bakar ketegangan yang sudah membara. Protes dan demonstrasi muncul di berbagai tempat, menuntut tindakan dan akuntabilitas.
Serangan terhadap Pahalgam bukan hanya serangan terhadap nyawa tak berdosa. Itu adalah serangan terhadap harapan akan perdamaian yang berkedip-kedip genting di wilayah tersebut. Rumah-rumah yang hancur menjadi simbol harapan yang hilang dan masa depan yang tidak pasti. Itu memicu serangkaian peristiwa yang akan mendorong kedua tetangga bersenjata nuklir itu ke jurang sekali lagi. Ketegangan meningkat, dan dunia menyaksikan dengan cemas, berharap agar konflik tidak semakin memburuk. Setelah serangan Pahalgam, situasi meningkat dengan cepat, memicu ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. India didorong oleh kemarahan dan bertekad untuk memberikan pukulan yang menentukan, melancarkan serangan rudal ke Kashmir yang dikelola Pakistan. Serangan ini dirancang untuk menunjukkan kekuatan dan tekad India dalam menghadapi ancaman terorisme. Pemerintah India mengklaim bahwa serangan itu adalah serangan presisi terhadap kamp-kamp teror yang beroperasi di wilayah tersebut. Mereka menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan mencegah serangan di masa depan. Pakistan bagaimanapun melukiskan gambaran yang berbeda. Mereka menuduh India melakukan agresi yang tidak beralasan dan melanggar kedaulatan mereka. Mereka membantah keberadaan kamp teroris di daerah yang ditargetkan, sebaliknya mengklaim bahwa serangan itu menghantam daerah sipil, mengakibatkan kematian 26 orang dan melukai 46 lainnya. Klaim ini menambah bahan bakar pada api ketegangan yang sudah membara. Baku tembak tidak berakhir di situ. Pertempuran sengit terus berlanjut di sepanjang perbatasan, dengan kedua belah pihak saling menembakkan artileri berat. Pakistan membalas dengan penembakan di Kashmir yang dikelola India, menewaskan 10 dan melukai 48. Serangan balasan ini memperburuk situasi yang sudah tegang. Ini menandai eskalasi yang signifikan dalam konflik, mendorong kedua negara berbahaya dekat dengan perang besar-besaran. Ketegangan di perbatasan meningkat, dengan pasukan dari kedua belah pihak dalam keadaan siaga tinggi. Langit di atas Kashmir, yang dulunya dipenuhi dengan panggilan burung-burung yang bermigrasi, sekarang bergema dengan deru jet tempur yang memekakkan telinga. Suara ini menjadi simbol dari ketegangan yang meningkat, dan ancaman perang yang semakin nyata. Udara, tebal dengan ketegangan dan bau mesiu, membawa serta kesadaran yang mengerikan bahwa ini bukan hanya pertempuran kecil lainnya. Ini berbeda, ini perang. Konflik ini telah mencapai titik di mana perdamaian tampak semakin jauh dari jangkauan. Saat debu mereda dari serangan awal, perang kata-kata meletus. Masing-masing pihak menyampaikan narasinya kepada dunia. India, menamai operasinya Operasi Sindoor, tetap teguh pada pernyataannya bahwa serangan itu merupakan kapan yang terukur dan perlu terhadap serangan Pahalgam. Pakistan bagaimanapun mengutuk serangan itu sebagai tindakan agresi, pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatannya. Mereka menuduh India menggunakan serangan Pahalgam sebagai dalih untuk membenarkan agresinya, menyoroti korban sipil sebagai bukti ketidakpedulian India terhadap nyawa tak berdosa. Komunitas internasional menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua belah pihak bersikukuh. Narasi mereka semakin mengakar setiap hari. Kurangnya transparansi dan verifikasi independen membuat sulit untuk memastikan kebenaran sepenuhnya, mendorong wilayah tersebut lebih jauh ke dalam rawa tuduhan dan bantahan. Narasi yang saling bertentangan menggarisbawahi ketidakpercayaan yang mendalam yang mengganggu hubungan India-Pakistan. Dengan masing-masing pihak menyajikan versinya sendiri tentang kebenaran, dunia dibiarkan bergulat dengan situasi yang kompleks dan berbahaya, tidak yakin siapa yang harus dipercaya, atau bagaimana cara campur tangan. Komunitas internasional telah menyuarakan keprihatinannya atas perkembangan terakhir. Para pemimpin dari berbagai negara telah menyerukan tindakan segera. Organisasi hak asasi manusia mendesak penyelidikan menyeluruh. Situasi tetap tegang, dan dunia menyaksikan dengan seksama. Seiring peristiwa yang terjadi, seruan keadilan semakin keras. Orang-orang yang terkena dampak tindakan ini menunggu resolusi, berharap perdamaian dan stabilitas akan kembali. Di front diplomatik, kompleksitas masalah Kashmir telah lama menimbulkan tantangan bagi hubungan internasional. Berbagai resolusi, dialog, dan negosiasi telah dicoba, namun solusi yang langgeng tetap sulit dipahami. Taruhannya tinggi, dan mata dunia selalu waspada.
Bagi orang-orang yang tinggal di Kashmir, kehidupan sehari-hari ditandai oleh ketidakpastian dan ketahanan. Keluarga berusaha keras untuk mempertahankan rasa normal di tengah kekacauan, sementara generasi muda memimpikan masa depan yang damai. Semangat manusia meskipun diuji, tetap tak terpatahkan, bahkan dalam bayang-bayang konflik. Sejarah Kashmir adalah permadani yang dijalin dengan benang-benang tradisi kuno, kekayaan budaya, dan periode perselisihan. Setiap bab telah meninggalkan jejaknya, berkontribusi pada bobot masa kini. Memahami sejarah ini sangat penting untuk memahami kedalaman situasi saat ini. Saat kita melihat ke depan, seruan untuk perdamaian dan kewaspadaan semakin keras. Jalan ke depan tidak hanya membutuhkan kemauan politik, tetapi juga partisipasi aktif komunitas global. Bersama-sama, kita harus berjuang untuk masa depan di mana perdamaian menang dan bayang-bayang konflik akhirnya terangkat.